Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda kepada kita, Ayyul a'mali ahabbu ilallah. Amalan apakah yang senantiasa dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, as-salatu ala waktiha. Yang pertama, salat di awal waktu. Yang keduanya apa ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Summa ayyuqala. Kemudian apa lagi wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kata Nabi yang keduanya yaitu adalah birrul walidain. Qultu summa ayyuqala ya Rasulullah. Kemudian apa lagi ya Rasulullah? Selain sholat di awal waktu, kemudian berbuat baik kepada kedua orang tua. Yang ketiganya kata Rasul yaitu adalah al-jihadu fi sabilillah, yaitu engkau berjihad di jalan Allah. Mumpung kita masih hidup saudara-saudaraku, marilah kita muliakan kedua orang tua kita. Orang tua yang telah melahirkan kita, mengandung kita. Dalam keadaan susah payah mereka letih dan lesu. Tanpa ada lelah mereka berani mendidik kita. Lelahnya mereka, letihnya mereka, mampukah kita bayar? Bahkan engkau membayarnya dengan kata-kata yang kasar. Engkau membayarnya dengan ucapan yang tidak baik. Engkau bahkan menghina, mencaci kedua orang tuamu dilantarkan engkau tidak diberikan uang sepeser oleh orang tuamu. Tapi engkau telah berkata kepada orang tuamu dengan kata-kata yang kasar. Allah menegaskan wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidain ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Wahai saudara-saudaraku, ingatkah kedua orang tua yang telah mendidik kita, apalagi seorang ibu yang telah berkorban harta, tenaga, bahkan nyawanya untuk kita. Wa qada rabbuka alla ta'budu, memerintahkan Allah kepada kita supaya kita jangan menyembah selain kepada Allah, dan hendaklah kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Janganlah engkau mengatakan kata-kata yang tak pantas, kata-kata yang kasar, kata-kata yang menyakitkan hati kedua orang tuamu. Walaupun ibumu itu tidak membalas dengan kata-kata yang kasar, tetapi yakinlah saudaraku, hatinya akan menjerit kepada Allah, memohon, syukur-syukur kalau doanya baik. Tetapi na'udzubillah summa na'udzubillah, kalau orang tua kita mendoakan kita kepada keburukan, maka la yustajabu doa, maka doanya tidak akan ditolak oleh Allah, maka doanya saudaraku akan dikabul oleh Allah. Maka oleh sebab itu berbuat baiklah selagi kita mampu kepada kedua orang tua kita. Jangan tinggalkan orang tua kita, sayangi orang tua kita, cintai orang tua kita sebagaimana Allah memerintahkan di dalam Al-Quran tersebut. Saudaraku, selagi masih ada kesempatan, marilah kita mampu berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Jangan sampai kita menyesal di kemudian hari. Kelak kita baru bersedih ketika orang tua meninggal, tetapi saatnya orang tua kita masih ada, kita lalai, kita enggan untuk datang sekalipun kepada kedua orang tua kita. Na'udzubillah saudaraku, summa na'udzubillah. Bertobatlah kepada Allah, memohon ampunlah kepada Allah atas kelalaian dan dosa-dosa kita kepada kedua orang tua kita. Ingatlah saudaraku, ridhallahi fi ridhal walidaini wa sukhtallahi fi sukhtal walidaini. Bukankah keridhaan Allah ada pada keridhaan kedua orang tua kita? Orang tua kita ridho ketika kita mau belajar, mau mengaji, mau menuntut ilmu, mau bekerja. Orang tua kita susah payah saudaraku mendoakan kita. Tetapi kita sebagai anak yang didoakan jauh api daripada panggang. Orang tua mendoakan kebaikan, tetapi kita membalas dengan air tuba, kita membalas dengan kekerasan, kita membalas saudaraku dengan kata-kata yang kasar. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Bersegeralah bertobat anak-anak. Boleh jadi kita susah mencari rezeki karena kita durhaka kepada orang tua kita.
Boleh jadi kata-kata kasar karena kita sering mengeluarkan kata-kata yang kasar kepada kedua orang tua kita. Sadarlah wahai saudara, selagi Allah masih memberikan kesempatan kepada kita, bertobatlah kepada Allah. Datangi kedua orang tua kita, mohon ampun kepada kedua orang tua kita. Karena tiada lain, tiada bukan keridhaan Allah, salah satunya ada pada keridhaan kedua orang tua kita. Sunlah tangannya saudaraku, kecuplah keningnya saudaraku, sujudlah di kakinya saudaraku, mohon ampun atas dosa-dosa yang kita lakukan. Kenapa? Karena Allah akan ridho terhadap apa yang kita lakukan. Maka doa-doa yang terbaik dari orang tua kita akan keluar saudara. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dalam sebuah hadisnya, Inna abarra birri ayyusila rajulu wada'a bihi. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya kebaikan yang paling utama adalah seorang yang memelihara hubungan baik dengan kedua orang tuanya. Bagaimana hubungan dengan sesama akan baik? Bagaimana hubungan dengan kita, Allah dengan kita akan baik? Kalau kita saudaraku sudah tidak baik hubungan kita dengan orang tua kita, maka peliharalah. Yang tadinya jauh, dekatkanlah silaturahmi saudaraku. Yang tadinya kita tidak pernah teleponlah saudaraku, yakinlah di sana itu ada kasih sayang Allah, rahmat dan cinta Allah akan diberikan kepada kita. Kalau kita tidak pernah memberikan barang sedikit apapun kepada kedua orang tua kita, berikanlah saudaraku. Selagi kita masih mampu untuk memberikan harta yang kita kumpulkan dari awal kita balik sampai tua saat ini, sampai kondisi saat ini, tiada gunanya saudaraku. Kalau kita uququl walidain, kita durhaka kepada orang tuaku, tidak ada nilainya harta yang banyak ini saudaraku. Yang kita akan bawa hanya 3, amal, kain kapan, dan apa yang kita lakukan ketika kita hidup di dunia. Durhaka kepada orang tuaku saudaraku, siksanya sungguh berat, bakal digolongkan dosa yang sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu saudara-saudaraku, ketika kita tidak mau memberi orang tua, ketika kita tidak mau mendoakan orang tua, maka kita na'udzubillah akan jauh dari rahmat Allah. Bahkan ujian, cobaan akan senantiasa diberikan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertobatlah saudaraku, yang tidak pernah menelepon, yang tidak pernah datang, yang tidak pernah memberi. Orang tua tidak akan meminta saudaraku, tetapi yakinlah doa seorang ibu, doa seorang ayah akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang tua tidak akan pernah meminta uang. Orang tua tidak akan pernah meminta pakaian yang indah, yang bagus. Orang tua tidak akan pernah meminta sendal dan sepatu kepada kita. Tetapi yakinlah saudaraku, Allah maha melihat, innallaha sami'un basir. Allah maha mendengar, Allah maha melihat, Allah maha memperhatikan di mana baktimu saudaraku kepada kedua orang tua kita. Kita jauh bisa berbakti kepada kedua orang tua. Maka perhatikanlah beberapa hal yang harus kita tanamkan di dalam diri kita sebagai anak. Yang pertama, kalau kita mampu memberikan makan, maka berikanlah makan yang dibutuhkan orang tua kita. Orang tua kita mungkin cukup makan hanya dengan asin, hanya dengan lauk pauk seadanya. Kita di kota, kita yang sudah kaya, kita yang sudah melimpah ruas harta benda di sana di mana-mana ada. Kita tidak pernah ingat apakah satu suapan yang kita makan itu akan ada dalam ridho Allah atau dalam murka Allah. Kenapa saudaraku? Karena kita tidak pernah mengingat kebaikan kedua orang tua kita. Orang tua kita saudaraku memberikan suapan yang terbaik, nasinya yang terbaik, lauknya yang terbaik, sayurnya yang terbaik, tempat makannya yang terbaik. Untuk siapa saudara? Itu adalah semata-mata hanya untuk anaknya, agar anaknya bisa makan layak dan dihargai oleh orang lain. Tetapi kita ketika sudah menjadi orang, dihargai, disegani, kita tidak pernah memikirkan suapan yang pertama masuk ke mulut kita saudaraku. Apakah orang tua kita sudah makan atau belum?
Apakah ayah kita mengingat kepada kita? Belum tentu kita ingat kepada orang tua kita ketika kita mendapatkan nikmat yang banyak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perhatikanlah saudaraku, ketika kita mau memberikan makan, maka berikanlah makanan yang terbaik walaupun orang tua kita tidak pernah meminta makan untuk kita. Wahai saudaraku, ketika kita mampu memberikan pengabdian, bila diperlukan maka mengabdilah. Ketika orang tua memerlukan kita untuk ada di sampingnya di saat ini, datanglah kalau tidak ada gangguan, tidak ada pekerjaan yang lainnya. Kenapa? Karena orang tua memerlukan perhatian kita, saudaraku. Kita dari kecil sampai dewasa, bahkan sampai saat ini kita masih ada. Orang tua masih memperhatikan kita. Kita jarang sekali memperhatikan orang tua kita. Maka berikanlah perhatian kita, saudaraku, pengabdian kita yang terbaik. Di mana ajal akan menjemput kedua orang tua kita, kita ada di sampingnya, kita mendoakannya, kita memberikan tahlil yang terbaik untuk orang tua kita. Kalau kita tidak ada di sampingnya mereka, sedangkan mereka memerlukan kita ada di sampingnya, na'udzubillah, subhanallah, kita akan ada jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ujian itu yakin akan diberikan kepada kita bertubi-tubi. Wahai saudaraku, ketika orang tua kita memanggil, nah datanglah ke rumah, ibu ingin ditengok. Nah datanglah jenguk ibu sebentar saja. Maka panggilanmu itu yang terakhir boleh jadi panggilan yang terakhir yang dikeluarkan oleh orang tuamu kepada kita. Wahai saudaraku, jangan anggap remeh berbuat baik kepada kedua orang tua, walaupun orang tua kita hanya memanggil dengan panggilan yang biasa. Ketika orang tua kita memanggil, datanglah saudara. Karena boleh jadi itu adalah panggilan yang terakhir dari ucapan yang terakhir orang tua kita ucapkan kepada kita. Baru kita akan merasakan penyesalan. Manakala orang tua kita sudah tidak ada, ayah sudah tidak ada, ibu sudah tidak ada, kita jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka penyesalan di sanalah kita akan ada. Wahai saudaraku, mintalah doa kepada kedua orang tua kita. Mintalah doa-doa yang terbaik kepada mereka yang masih hidup. Karena doa yang terbaik adalah doa dari orang tua kita. Mintalah doa ya Allah yang terbaik. Doakanlah orang tua kita agar kita sehat. Selanjutnya wahai saudaraku, mentaati perintah kedua orang tua kita manakala perintahnya tersebut adalah perintah untuk berbuat baik. Tak ada orang tua dimanapun mereka berada pasti akan memerintahkan untuk kebaikan kepada kita. Nah ayo belajar, nah ayo mengaji, nah ayo bekerja, nah ayo beramal. Pasti kedua orang tua kita akan memerintahkan kebaikan dan kebaikan. Tetapi kita selaku anaknya yang masih hidup saat ini kadang melalaikan berita kebaikan-kebaikan yang diperintahkan kedua orang tua kita. Sadarlah wahai saudaraku, yang hidup di kota, yang hidup di desa, yang hidup dimanapun kita berada, ketika orang tua kita memerintahkan untuk kebaikan dan kebaikan, tetapi kita jauh dari perintahnya, maka kita yakin di sana akan ada ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun itu, entah pekerjaannya, entah keluarganya, entah kehidupannya, entah apapun juga, Allah pasti akan menguji kita karena kita tidak memperhatikan perintah kebaikan dari orang tua kita. Wahai saudaraku, berilah pakaian kedua orang tua kita, pakaian yang terbaik. Orang tua kita mungkin hina di hadapan orang lain, tetapi muliakanlah oleh anaknya, muliakanlah oleh diri kita yang mampu memberikan pakaian yang terbaik. Bukankah kita merengeh? Bukankah kita menangis ketika kedua orang tua kita tidak bisa memberikan pakaian yang terbaik untuk kita? Ma pengen baju, ma pengen sendal, ma pengen sepatu. Kita masih ingat dengan kata-kata itu saudara. Oleh sebab itu, berikanlah di saat mereka memerlukan dan mereka yakin tidak akan meminta pakaian kepada kita.
Tetapi kita selaku anaknya harus sadar, harus mengerti kebutuhan orang tua kita yang sudah tua renta, yang harusnya kita perhatikan mereka. Maka berikanlah pakaian yang terbaik, sendal yang terbaik, kemudian pakaian yang terbaik kita berikan untuk kedua orang tua kita. Boleh jadi pakaian yang kita berikan saat ini, sendal yang kita berikan saat ini, peci yang kita berikan untuk orang tua kita saat ini, itu adalah saat engkau terakhir memberikan pemberian yang terbaik kepada kedua orang tua. Berbahagialah yang bisa membahagiakan kedua orang tuanya, saudara. Wahai saudaraku yang selanjutnya itu, ketika orang tua kita berjalan bersama kita, maka kita tidak boleh mendahuluinya. Kita jangan sombong dengan karena kita tampan, gagah, cantik dan lain. Tidak ada gunanya, saudaraku. Ketika orang tua kita dianggap orang lain, tidak ada di samping kita, bahkan orang tua berada di belakang jauh dari kita, karena kita malu orang tua kita jauh datang dari kampung, maka saudaraku, yakinlah Allah akan memberikan ujian kepada orang tersebut selama orang tersebut tidak mau memuliakan kedua orang tuanya, bahkan malu membawa orang tuanya untuk dijamu di meja makan bersama dia. Dia malu, dia enggan, dia tidak mau karena dia tahu orang tuanya dari kampung. Wahai saudaraku, bertobatlah, karena hal itu akan mendatangkan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah akan melihat setiap amalan hamba-hambanya yang dia lakukan. Oleh sebab itu, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berilah kami hidayah selaku anak yang dhaif, selaku anak yang lemah, agar senantiasa bisa berbuat baik kepada kedua orang tua kami. Dan kami tidak mendahului mereka ketika mereka berjalan. Dahulukanlah orang tua kita, saudaraku, di depan kita. Jangan kita ada di depan mereka, terkecuali mereka memerintahkan kita agar berjalan di depan. Wahai saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, carilah kerelaannya, carilah keridhoannya dengan sesuatu apapun yang mereka rela, agar senantiasa Allah meridhoi kita. Wahai saudaraku, mintalah doa-doa yang terbaik, carilah keridhoannya, doakanlah mereka agar mereka menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa wasainal insanu biwalidayhi husnan. Wa wasaina, dan kewajiban manusia itu untuk bisa berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Pergunakanlah, saudaraku, di masa ini, di saat ini, di waktu yang Allah berikan kepada kita, untuk senantiasa bisa berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Doakan, berikan apa yang mereka inginkan, dan kita mencoba untuk berada di sampingnya ketika mereka membutuhkan bantuan kita. Wahai saudaraku, semoga nasihat ini bermanfaat untuk kita semua.